Perlakuan berbeda terhadap kasus Habib Bahar bin Smith dengan Denny Siregar selalu diperdebatkan di media sosial. Tuduhan pilah-pilih kasus terhadap kepolisian datang dari berbagai pihak. Apalagi, terbaru kasus yang dialami oleh Bahar bin Smith, pihak kepolisian tidak menunggu waktu lama untuk ditetapkan jadi tersangka. Sementara, laporan kasus Denny Siregar dan Abu Janda sampai saat ini tidak menemui kejelasan. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan sifat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan jikalau saya masuk diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman itu. Institusi kepolisian dijadikan alat oleh kekuasaan ini, saya lihat, untuk mengekang ruang demokrasi. Dilansir dari Gelora.co, penetapan tersangka dan penahanan Habib Bahar bin Smith oleh Polda Jabar semestinya diikuti dengan sikap adil dalam kasus Denny Siregar. Diketahui, Denny Siregar dilaporkan Forum Mujahid Tasikmalaya ke Polres Tasikmalaya pada 2 Juli 2020 silam. Dalam laporan itu, Denny Siregar dilaporkan atas dugaan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal itu setelah pegiat media sosial tersebut mengunggah sebuah foto melalui akun media sosialnya dengan tulisan "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang". Dalam foto itu, terlihat sejumlah santri dan santriwati yang membawa bendera kalimat tauhid. Belakangan terungkap bahwa foto itu menampilkan para santri pesantren Tahfidz Quran Darul Ilmi Tasikmalaya yang sedang membaca Al-Quran. Namun sampai saat ini, proses hukum terhadap Denny Siregar kasus tersebut tak ada kejelasannya. Desakan itu disampaikan Ketua Indonesia Pollution Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso melalui keterangannya pada Selasa 4 Januari 2021. Polisi harus menunjukkan sikap sama, setara, gercep untuk kasus Denny Siregar juga. Tegasnya, jika memang memenuhi unsur pidana, maka tidak ada alasan kasus tersebut dilanjutkan. Tapi jika tidak, maka penyidik harus menerbitkan SP3 kasus itu. Setidak-tidaknya, ada sikap transparansi dengan menyampaikan SP2HP pada pelapor. Sambungnya, apalagi kasus itu dilaporkan ke Polres Tasikmalaya yang merupakan wilayah hukum Polda Jabar. Jika polisi tidak adil, sambung Sugeng, dikhawatirkan bisa menimbulkan ketidakpercayaan pelapor atas kasus-kasus pidana. Agar tidak timbul ketidakpercayaan pelapor kasus pidana, penyidik wajib bersikap transparan dengan mengirimkan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan, pada pelapor. Saran Sugeng. IPW juga menyoroti kasus-kasus lain yang selama ini terkesan mangkrak di Polda Jabar. Di antaranya, pembunuhan pelajar di Bogor Andriana Yubelia Noven Cahya yang sudah 3 tahun belum juga terungkap. Atas kasus penganiayaan oknum Brimob Dede alias Nando pada 2 warga Bogor yang sudah 2 tahun ditangani Polda Jabar tapi juga tak ada kejelasannya. Untuk itu, IPW mendesak Kapolda Jabar memberikan atensi dalam kasus-kasus tersebut. Itu agar tidak sampai muncul anggapan bahwa Polri hanya dijadikan alat untuk kepentingan saja. Bila tidak, copot saja di Reskrim Polda Jabar karena tidak menerapkan Polri presisi sesuai perintah Kapolri. Pungkas Sugeng. Masih diberitakan oleh Gelora.co, sejumlah netizen mempertanyakan penanganan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Denny Siregar kepada santri asal Tasikmalaya di Polda Jawa Barat
dengan kasus Bahar bin Smith yang keduanya ditangani oleh Polda Jawa Barat. Netizen membandingkan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar bin Smith dengan Denny Siregar. Sebelumnya, kasus dugaan penistaan agama yang diungkapkan oleh Denny Siregar dilaporkan oleh pihak pesantren Tahfidz Quran Darul Ilmi Tasikmalaya, yaitu Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani ke Polresta pada 2 Juli 2020 lalu. Sampai saat ini, kelanjutan kasus masih simpang siur dan tidak ada perkembangan. Walaupun pihak pelapor berada dalam ranah Polda Jabar, kepada Era.id saat dikonfirmasi Kabid Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo menegaskan kalau penistaan agama yang dilakukan oleh Denny Siregar mayoritas berada di ranah Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Juli 2020. Setelah kami lihat pada saat itu, kasus sudah kami serahkan ke Polda Metro Jaya, tepatnya 3 Juli 2020. Jelas Ibrahim kepada Era.id pada Selasa 4 Januari 2021. Kasus dugaan ujaran kebencian itu bermula dari tulisan singkat Denny Siregar melalui akun Facebook miliknya. Denny Siregar menulis tulisan dengan judul "Adik-adikku, calon teroris yang abang sayang", disertai unggahan foto santri yang memakai atribut tauhid. Belakangan diketahui, foto itu menampilkan santri pesantren Tahfidz Quran Darul Ilmi Tasikmalaya yang sedang membaca Al-Quran saat aksi 313 di Jakarta pada 2017 silam. Pada Maret 2020, Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Polri dan Polda Jawa Barat saling lempar penanganan kasus pegiat sosial Denny Siregar. Pada Senin 15 Maret, Bareskrim Polri menyatakan belum ada pelimpahan kasus dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap santri Tasikmalaya tersebut dari Polda Jabar. Hal itu membantah pernyataan Polda Jabar sebelumnya. Institusi kepolisian dijadikan alat oleh kekuasaan ini, saya lihat, untuk mengekang ruang demokrasi. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya dipenjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan sifat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian, bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman itu.